announced complete independence for about 17 minutes. Tahun 1998 merupakan tahun yang akan selalu diingat oleh bangsa Indonesia, yaitu mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinannya selama 32 tahun berkuasa. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto juga menjadi penanda berakhirnya rezim Orde Baru digantikan dengan era reformasi. Tanggal 21 Mei 1998 juga patut dicatat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, karena pada bulan-bulan tersebut terjadi berbagai rentetan peristiwa politik yang memaksa Presiden Soeharto lengser ke Prabon. Setting is, all the headlines today. It's unbelievable. Akan siapkan untuk pengabdian. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Reformasi! Reformasi! Segenap elemen mahasiswa dan masyarakat bersatu padu menyuarakan perbaikan keadaan secara menyeluruh atau dikenal dengan istilah reformasi. Gerakan reformasi ini ditandai dengan unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Pelajar, Yogyakarta. Demonstrasi mahasiswa yang meluas ini kemudian mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, akademisi, rektor hingga sultan. Jadi waktu itu kampus itu memang peka. Jadi kampus itu tidak tunduk sehingga berani bicara sesuai dengan nuraninya. Makanya kemudian ada getaran-getaran intelektual yang membangunkan kesadaran rakyat. Ya namanya mahasiswa ini kadang nggak terlalu memiliki rasa takut gitu ya. Nah karena itu mahasiswa menjadi kekuatan yang paling berani dalam menyampaikan aspirasi perubahannya, dalam konteks ini reformasi gitu ya. Pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi atau yang sering diingat dengan krisis moneter melanda Indonesia dan Asia Tenggara. Krisis ini membuat gelombang pemutusan kerja atau PHK tidak bisa dihindarkan. Selain itu, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Kelambanan mengatasi krisis ekonomi yang terjadi membuat masyarakat kecewa atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Krisis ekonomi tersebut berkelindan dengan maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat pemerintah. Keadaan ini ditambah dengan terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya. Pada waktu itu jumlah mahasiswa itu sekitar 48.000. Yang drop out itu berapa? 10% dari mahasiswa itu yang kemudian berhenti. Karena bapaknya PHK. Dan nggak bisa bayar untuk tinggal di Jogja. Jadi yang semula bensin itu 1 liter itu di bawah 1.000, itu naik gitu. Indomie itu waktu itu cuma 350. Ya, tapi ketika krisis moneter itu bergerak menjadi 1.500 itu. Disitulah dampak yang dirasakan oleh mahasiswa secara langsung ya. Sejak itu, mulai nyaring terdengar berbagai aksi demonstrasi yang menuntut perubahan atau reformasi di Indonesia. Tuntutan ini disuarakan oleh mahasiswa, agamawan, tokoh masyarakat maupun para akademisi. Mereka menyerukan harga-harga kebutuhan pokok diturunkan, menolak Soeharto menjadi presiden lagi, dan reformasi. Alih-alih direspon dengan baik, aksi-aksi ini dihadapi dengan tegas oleh Presiden Soeharto.
tidak bergeming. Mahasiswa terus mengadakan aksi-aksi yang menuntut reformasi. Waktu itu saya membuat makalah 10 alasan mengapa Pak Harto harus turun panggung. Jadi tidak boleh seorang presiden itu mendefinisikan national interest atau kepentingan nasional sesuai dengan maunya itu. Ya akhirnya rakyat itu harus diunggulkan itu. Kepentingan rakyat adalah kepentingan kepentingan bangsa juga gitu ya. Sejak awal tahun 1998, mahasiswa di berbagai universitas yang ada di Yogyakarta sudah banyak yang melakukan aksi-aksi keprihatinan terhadap keadaan Indonesia. Mereka menuntut diadakannya reformasi ekonomi, politik, dan hukum, diturunkannya harga-harga kebutuhan pokok, pemerintah yang bebas dari KKN, dan pergantian pemimpin nasional atau presiden. Sejarah mencatat, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang mengawali aksi demo dengan tuntutan turunkan Presiden Soeharto. Dosen-dosen profesor itu sudah mengusulkan bahwa presiden itu baiknya hanya 2 kali. Jadi 92 itu ya harusnya Pak Harto tidak ikut dalam pemilu lagi. Gerakan mahasiswa itu menjadi garda terdepan untuk menyampaikan aspirasi ya dalam konteks ini reformasi gitu ya. Pemerintahan saat itu dianggap sudah tidak memiliki legitimasi yang kuat ya untuk terus melanjutkan perubahan. Tidak puas hanya di dalam kampus, para mahasiswa akhirnya merangsek keluar kampus turun ke jalan. Mulai dari awal April 1998, semakin banyak mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta mengadakan aksi demonstrasi menuntut reformasi. Pada tanggal 2 April 1998, setelah melakukan orasi, para mahasiswa berencana melakukan long march dari kampus UGM menuju gedung DPRD Yogyakarta di Jalan Malioboro. Aksi ini terhambat karena ternyata aparat sudah bersiaga di luar kampus. Keesokan paginya, mahasiswa berniat mengadakan aksi serupa. Kali ini dengan tujuan ke Keraton Yogyakarta. Aksi tersebut juga dihadang oleh aparat keamanan. Di tiap universitas itu rame. Di Saspol itu saya buatkan panggung demokrasi. Pokoknya saya bilang selama demo itu ada di universitas, saya tanggung. Waktu itu gerakan mahasiswa di Jogja itu ingin memperluas gitu ya area gerakan. Lalu kemudian makin bergerak aksinya itu ke level Jalan Solo gitu ya. Ya, tapi ketika ada aksi di UGM itu semua datang gitu ya. Semua gerakan datang ya. Aksi itu seperti undangan gitu ya kira-kira. Tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, berbagai elemen masyarakat juga turut menyampaikan rasa keprihatinan. Bertepatan dengan Hari Kartini, pada tanggal 21 April 1998, mahasiswa yang tergabung dengan dosen, agamawan, seniman, hingga pelajar berkumpul di depan gedung Geraha Sabah Pramana UGM. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 1 Mei 1998, selepas sholat Jumat di halaman Masjid Kauman Yogyakarta, dilangsungkan unjuk rasa. Aksi damai ini merupakan unjuk rasa pertama di luar kampus yang menuntut reformasi. Pertemuan yang di UGM dari semua universitas itu ya, saya nggak pernah memberi instruksi. Semua universitas kumpulnya itu di Balai Rong itu. Aksi mahasiswa semakin menguat karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Setelah itu, dari tanggal 5 sampai 7 Mei 1998, aksi menuntut reformasi kembali meluas. Berbagai titik aksi demonstrasi terjadi di kampus-kampus baik negeri maupun swasta. Mahasiswa menginginkan turun ke jalan sementara aparat keamanan menahannya. Aksi damai mahasiswa berujung ricuh. Bentrokan fisik tidak bisa dihindarkan.
29 orang mahasiswa diamankan oleh aparat. Penangkapan ini semakin memicu aksi yang lebih besar lagi. Saya memang tiap malam itu ke kantor polisi karena banyak sekali mahasiswa yang ditangkap. Makanya di bulan Mei itu dosen itu sudah mulai turun bersama para mahasiswa. Nah, perkuliahan tuh banyak yang macet juga gitu loh. Kenapa? Nggak ada mahasiswa yang kuliah. Semuanya aksi turun jalan waktu itu. Yang awalnya itu meminta sidang istimewa untuk memanggil Presiden Soeharto, minta pertanggungjawaban terhadap krisis ekonomi. Pelan-pelan makin memasuki bulan Mei itu ya minta turunkan Soeharto. Puncak unjuk rasa terjadi pada tanggal 8 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa kembali. Selepas sholat Jumat, ribuan mahasiswa menggelar aksi di bundaran UGM. Aksi ini berlangsung dengan tertib. Menjelang sore, para mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi di daerah Kejayaan ingin bergerak menuju bundaran UGM. Mereka berencana bergabung dengan barisan mahasiswa yang sedang melangsungkan unjuk rasa di sana. Akan tetapi, rencana mereka dihadang oleh aparat yang sudah sejak pagi berjaga di sana. Suasana menjadi panas dan bentrokan pun tidak bisa dihindarkan. Ya, waktu itu ya suasananya sangat mencekam karena Soeharto ingin tetap mempertahankan kekuasaannya, sementara gerakan mahasiswa makin kencang melancarkan aksi-aksinya dan mulai memperoleh simpati dari rakyat gitu ya. Sampai malam hari, keadaan di Jalan Kejayaan sangat mencekam. Ratusan korban luka-luka akibat bentrokan ini, baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Seorang mahasiswa bernama Moses Gatot Kaca ditemukan bersimbah darah dan meninggal saat dilarikan ke rumah sakit. Pasca meninggalnya Moses Gatot Kaca, di berbagai ruas jalan utama di kota Yogyakarta diwarnai adanya unjuk rasa disertai bentrokan dengan aparat keamanan. Pak, lihat itu Pak, dari sini kan kelihatan. Waktu itu, jadi mahasiswa itu di mana-mana membakar ban itu loh. Ban itu kan asalnya kan gelap atau gelap itu. Cara yang dilakukan oleh rejim untuk mematahkan aksi itu dengan pola kerusuhan. Mengapa dengan pola kerusuhan? Kan dengan pola kerusuhan gerakan itu bisa terpecah, aspirasi itu bisa tergeser gitu ya. Di beberapa titik sudah mulai kerusuhan ya, seperti di Solo gitu ya. Nah, tapi di Jogja semua elemen gerakan reformasi itu menjaga agar jangan sampai aksi-aksi mahasiswa yang sudah mendapatkan simpati rakyat itu ya berakhir dengan kericuhan. Untuk mencegah meluasnya kerusuhan, Sultan Hamengkubuwono X turun menemui para pengunjuk rasa dan menenangkan massa. Sultan berorasi mendukung gerakan reformasi asal dilakukan dengan tertib. Nah, di situ Sultan turun berorasi dan meminta masyarakat dan mahasiswa dalam melakukan tuntutan reformasi tidak terjebak kepada praktik kerusuhan. Dan luar biasa, pesan Ngarso Dalem agar aksi-aksi mahasiswa itu tidak menciptakan kerusuhan itu cukup berhasil di Jogja. Sebetulnya kita sudah pernah bilang ya, udah bosan juga sama Pak Harto, itu sudah waktunya ya. Tanggal 20 Mei 1998. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, terjadi satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan reformasi di Yogyakarta. Mahasiswa dan segenap elemen masyarakat berkumpul menggelar aksi damai sejuta massa atau Pisawanan Agung di pagelaran Keraton Yogyakarta. Massa berduyun-duyun melakukan long march dari kampus-kampus maupun desa-desa menuju keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono X didampingi Pakualam VIII dan Rektor UGM membacakan maklumat penting tentang dukungan secara terbuka Sultan terhadap gerakan reformasi ini. Aksi ini merupakan puncak dari gerakan reformasi damai ala Yogyakarta. Diikuti lebih dari 1 juta masyarakat yang berlangsung secara tertib dan damai. Gerakan rakyat Yogyakarta itu memang dirancang pada tanggal 20 Mei 1998 karena tanggal 20 Mei itu adalah momentum Hari Kebangkitan Nasional.
maka menarik disandingkan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional. Karena itu mahasiswa itu komite aksi gitu ya, seperti Vampera, Front Aksi Pemuda dan Rakyat Yogyakarta itu melakukan rapat-rapat. Rapat-rapatnya itu kalau tidak salah ada sampai 14 kali pertemuan tuh. Karena itu di 11 titik yang dirancang oleh Gerakan Rakyat Yogyakarta sebagai titik keberangkatan menuju keraton gitu ya. Itu semua rakyat dari basis RT itu keluar, dan kemudian di pinggir jalan itu rakyat menyambut dengan snack-snack, minuman, makanan-makanan kecil itu loh. Jadi Pisuan Agung itu dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. UGM itu Pak Profesor Dr. Ikhlasul Amal, Rektor UGM ya. Beliau berdua ini itu yang memimpin ya, gerakan reformasi waktu itu. Nah, pada akhirnya memang Yang Arso Dalam menyatakan sikap pada Gerakan Rakyat Yogyakarta itu bahwa mendukung gerakan reformasi. Akhirnya, gerakan reformasi yang digelorkan di seluruh wilayah Indonesia membuahkan hasil. Salah satu tuntutan yang selama ini diusung oleh mahasiswa adalah pergantian pemimpin nasional atau presiden. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 pagi. Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disambut dengan gegap gempita oleh mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia. Karena tanpa Barto mundur tidak mungkin ada reformasi. Nah, itu bisa saja Pak Harto merintahkan TNI ya untuk menembaki mahasiswa, tapi tidak terjadi. Ya. Reformasi itu kan seperti menghadapi orang sakit. Nah, kalau tidak ada reformasi, itu orang sakit itu tidak dibawa ke dokter. Nah, karena tidak dibawa ke dokter, ada dua. Bisa orang sakit itu mati atau bisa sembuh. Nah, saya ditanyai, gimana setelah reformasi itu? Apakah ekonomi akan lebih baik? Loh, saya tidak bisa menjawab ya. Ya, saya tidak bisa menjawab. Karena itu gerakan reformasi ini tidak boleh mati, dia harus tetap hidup ya, agar masa depan rakyat Indonesia itu semakin memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Reformasi berarti perubahan secara menyeluruh ke arah yang lebih baik di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Era reformasi menjadi bagian penting peristiwa bersejarah di Indonesia. Gerakan ini menjadi penanda berakhirnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 3 dasawarsa. Dengan adanya reformasi 1998, Indonesia merasakan proses demokrasi yang sebenarnya. Perjuangan mereka dengan darah, keringat, dan air mata harus diteruskan semangatnya demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari sebelumnya.